Perjalananmu telah sampai pada puncak terakhir. Tuhan memanggil pulang di tempat yang paling dekat dengan langit. Semoga engkau damai di sisinya. Kalimat satu ini mungkin paling tepat untuk menggambarkan kisah yang satu ini. Masuk gunung lah, pakai jam tangan, tapi nggak gunung. Amin saliman sama bapaknya. Malam, Pak, malam dia ngomong, jangan cariin gue lagi. Gue mau ketenang, gue pergi. Bangun lah, jam 4 subuh ditemuin dan Terkait dengan mitos keturunan Adipati Cepu dilarang naik Gunung Lau sering menjadi topik pembicaraan. Namun, apa jadinya jika hal ini benar terjadi? Sebulan setelah kita naik itu, gue dapet kabar dia udah bisa bangun pemulihan. Tapi ya itu, diem, ngomong sendiri, teriak ya. Halo sob, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Nah, ini kisah dari 4 pekerja pabrik yang mendaki Gunung Lau. Salah satu dari keempatnya ini meninggal dunia. Di sini gue sebagai host Besok Pagi dan tim Besok Pagi yang bertugas pada malam kali ini turut berduka cita di dalamnya. Terlepas dari semua itu, gue penasaran dari kisah pendakiannya narasumber gue yang akan menceritakan kenapa temannya tersebut bisa sampai akhirnya meninggal dunia karena ada sangkut pautnya dari pendakian beliau di Gunung Lau. Kita sapa dulu narasumber gua kali ini. Halo, Bang Ari. Aduh, sehat Bang Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Bang Ari yang tadi gue jelasin, dia adalah salah satu narasumber yang akan menceritakan kisah 4 perjalanan karyawan pabrik ya. Menurut gua gila sih ceritanya. Gilanya seperti apa, karena memang satu orang ini ada salah satu pantangan atau mitos-mitos yang beredar yang dilanggar. Penasaran dengan kisah seperti apa? Jadi simak terus video ini sampai habis. Tapi sebelum masuk cerita, bagi teman-teman semua yang mau menjadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, Bang Aris siap untuk menceritakan? Siap. Segmen Pendakian Horor dimulai. Jika tidak siap. Kejadian ini terjadi itu tahun 2012 pertengahan Mei. Jadi kita ada rencana kita mau naik gunung, tapi kita belum spesifik ke gunung mana, mau naik ke kapan belum tahu, cuman agenda doang. Di situ ada saya Soleh, Jepri sama si teman saya yang sekarang almarhum nih. Kita berempat nih. Kita kan sebenarnya ketemunya itu nggak serta-merta kita tahu dia detail tuh nggak tahu sama sekali, kecuali yang Soleh nih. Nah, berapa kali naik bareng kan. Kalau yang dua ini kan kita ketemu di pabrik. Ya kan, teman pabrik itu kan. Yeah. Nah, terus malam minggu kita nongkrong. Itu posisi kita habis overtime. Shift 1 kita pulang jam 7. Kita langsung warkop lah, karena besok libur kan minggu. Warkop, dan si Debbie itu ngomong, "Cuy, lo kan anak-anak sering naik kan? Yeah. Nah, kita naik yuk." Ya udah yuk. Tas kebetulan itu bulan depannya itu ada libur berapa hari itu panjang kan, 4 atau 3 hari gitu kan. Jadi kita naik yuk gitu kan. Cukup lah itu kalau buat naik. Oke. Naiknya kemana? Si Soleh itu ngomong, yuk ke Jawa aja yuk. Kalau gede, masalah kan bosen. Karena ke Jawa itu 2012 itu awal, maksudnya pertama kali ke Lau itu saya pertama kali itu 2012. Terus naik, sepakat lah itu malam itu sepakat naik. Jadi dari Rabu kita berangkat jam pagi, jam 7-an lah. Naik dari Cibitung langsung kita ke base camp. Oke. Base camp
semuanya beres, pokoknya logistik aman. Naik. Kita perhitungan 2 hari lah gitu kan, sampai turun. Naik. Dan di base sempat diomong. Kita kan KTP kan ada fotokopi KTP gitu kan. Si teman gue ini ditegur. Mas, sampean ini yakin dengan orang Cepu? Ternyata gue baru tahu orang Cepu. Iya. Lo yakin enggak? Insya Allah yakin. Ini tiba-tiba ngomong gitu aja Bang berarti? Biasanya orang biasanya langsung ngomong gitu. Mitosnya kita orang Cepu itu nggak boleh naik kan. Karena kan kalau saya kan Sumatera, Soleh Jogja. Si Debbie ini kan nggak jelas juga kan, Cirebonan ya. Nah si Dini orang Cepu, dia Jawa Timur. Oh asli Ya, Cepu. Cepu asli Cepu. Nah ya udah, Bismillah aja dah. Naiklah. Jam 5 naik biasa. Terus sebelum persatuan ada ngeliat candi. Gue ngeliat ada monyet sebelah kiri. Dia kan candi, masih inget di sebelah kiri. Ngeliat ke gua. Ngeliat ke gua dan notisnya tajam ke teman gua ini. Ke si? Teman gua si yang Cepu ini. Oh. Oke. Jadi monyet ini ngeliat Notis gua. Jadi posisinya kan depan gua Soleh. Iya. Belakang gua Debbie. Tapi pandangan tajamnya ke belakang. Oke. Gue pertama feeling nggak ada sih, yang feeling yang macam-macam nggak ada ya. Hewan gunung ini kan. Karena gue tuh baru pertama kali ke laut itu kan. Naik, mau foto nggak? Ngadu pakai BBM gitu kan. Nggak usah lah, naik kita Soleh langsung. Naik pos 1. Yang carrier kita kan ya walaupun ada logistik, carrier berat tapi nggak seberat banget ya. Tiba-tiba carrier gue berat. Sama tuh orang 4 tuh berat semua. Ngomong, ada yang ngerasain nggak? Kata Devi. Iya, ada antepin kata si Soleh. Di pos 1 berhenti, ngopi di situ, ngopi ngerokok. Gue ngeliat pendaki turun di atas. Pendaki sempet nyapa, tapi ada satu pendaki cewek pakai jilbab. Notisnya bukan ke kita bertiga, dari temen gue yang Cepu. Oh lagi-lagi dia nih. Iya. Tapi dalam kondisi itu kita nggak ngemasin ke dia. Nah yang ngeh ini si Debbie. Maghrib udah lewat, itu udah Isya. Yuk kita naik aja ke atas. Naik. Ini udah mulai gak enak. Handlap kita itu kalau dulu kan masih pakai batu ya, enggak yang sekarang kan charging. Masih ingat tuh batu ABC pakai. Terus ada center, tapi yang center yang cetekan gitu. Oke. Yang mungkin daya tahannya nggak kuat. Sudah gelap udah, dan gue ngerasa posisi gue udah pindah, nggak di tengah. Tolong yang bisa sweeper siapa? Tapi jangan jauh, omongan gue mau, tapi gue jangan jauh. Di belakang. Depan gue Debbie, Cepu sama si Soleh dari awal sampai kita turun lagi nantinya itu dia nggak mau di belakang, dia ngebendengin depan terus dia naik nih, belum nyampe pos 2 udah jam 12 malam. ya. Si Soleh sebelum nyampe pos 2 itu dia ngomong, nembak ke teman gue, lu bawa apa? Ke Cepu, teman gue Cepu. Ke si Dini ini. Iya. Si Dini bingung kan, ya apalagi gue kan, nggak bawa apa-apa, nggak ngaku, awalnya nggak ngaku. Nah, ketemu pendaki lagi turun dari Bandung, malam banget. Berangkat jam berapa? Jam 5, nggak masuk akal. Lu ngapain dulu? Gila sih, jam 12 belum sampai pos 2 nih ya? Itu gue udah ngerasa ada carrier, gue udah berat banget. Pundak gue udah panas. Kaki gue udah nggak bisa jalan. Udah kayak nggak bisa jalan lagi. Pos 2. Nah, pas sampai pos 2, mau ngecamp di sini nggak? Si Debbie, nggak usah.
tengokin di atas lagi ya. Karena Debbie itu udah gak nyaman di pos 2. Nah, nyaman jalan lagi pos 3. Nah pos 3 itu gua jalan ya udah mulai terseok-seok, gua lemes banget gua udah nabati gunung apa mungkin Gunung Lawu kayak gini gua ngomong kan. Emang medannya yang buat kayak gini apa gimana? Emang gua sempat dengar juga kan mitosnya Lawu gimana kan. Dan kan kalau Gunung Lawu kan kita nggak boleh pakai yang hijau. Jaket gue hijau. Oh, gua hijau. Tenda gua hijau. Gua emang gue suka warna hijau. Sarung gua masih ada hijau juga. Hijau juga. Oke. Tapi gua di basecamp tadi gua gak di notice, nggak diinfoin, nggak dikasih info gitu. Memang ya kesalahannya itulah, maksudnya nggak cari info yang valid dulu kan. Gua naik lagi, ya pokoknya dari pos 2 ke pos 3 itu gangguan gua naik itu makin banyak. Kaki gua kan pertama kanan doang, habis tarik. Si Debbie pinggulnya ini kayak orang kecetet ya. Oke. Gerak dikit sakit kan, sampai aduh jalan tuh sampai aduh kata si Soleh. Udah fokus aja, fokus ya, istighfar terus, pokoknya jalan terus jangan berhenti gitu. Karena Soleh ini ngebuka jalan, dia tahu di belakang tuh ada sesuatu. Nyampe pos 3 hampir subuh jam 4-an. Karena kita masih dengar orang mau selawatan di sana, bangun tenda di situ. Tenda kan kita bawa 2, saya bawa tenda, dia bawa tenda sih soalnya. Niatnya kan dua gitu kan. Jadi satu tenda, kita jadiin satu buat tidur, pokoknya jadi satu lah. Jadi logistik yang dibuka itu cuman makanan ringan, kayak mie doang. Jadi kita nggak masak nggak apa-apa. Nah di pos 3 itu jam 4 ke jam 5 kan sejam itu kan cepet. Itu lama banget. Wah kerasa lama banget. Maksudnya gimana? Lamanya itu kayak? Kerasa lama banget. Kayak seharian. Jam 4 ke jam 5 itu. Bentar nih Bang, gue bingung nih. Rasa lama itu dalam keadaan sadar atau? Sadar, karena gue kena teror ini kok lama banget. Kita ini maksudnya nunggunya itu buat ke azan subuh nih bakalan hilang nih teror nih. Tapi nggak nyampe gitu loh Bang. Dari jam 4. Yang keras, jadi kayak tenda gue digoyang-goyang. Jadi si Soleh ini akhirnya nggak tidur di dalam tenda. Dia buka sleeping bag, tidur di depan, melintangin itu. Dan gue pengen nemenin, udah gak usah nemenin di situ aja. Jadi kaki gue dibalurin minyak aurot sama dia kan, sini juga. Tapi dia nggak mau nganin kecepatan gue ini, Soleh ini. Ditegasin lagi di pos 3 itu, lu bawa apa? Tapi nggak mau nggak bawa apa. Yuk, udah tidur aja istirahat. Bentar lagi kita turun aja. Kita nggak bisa naik lagi ya Soleh. Pokoknya gimana pun kondisinya kita turun. Karena kita sepakat ya udah ayo. Pendakian pertama gue di Lawu gagal. Masuk lah. Gue mau nemenin Soleh. Gak usah. Lu dalam tidur di depan. Buka sleeping bag, masuk. Udah balurin kaki gue sama Debbie juga kan. Terus tiba-tiba tenda gue goyang-goyang gini. Iya. Kanan kiri Bang, nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada sama sekali. Goyang tuh. Oh yang Bang, tali sampai copot semua. Temen gue soalnya nggak bangun sama sekali. Capek banget tuh kayak Soleh. Gua nggak tahu, mungkin capek apa gimana, tapi nggak bangun Bang. Leh. Gua beraniin ya, Debbie bangun Debbie. Udah sih perasa sekencang-kencangnya, astagfirullahaladzim, sambil ngebenerin tali. Tak keluar benerin tali. Astagfirullahaladzim. Bang masuk Soleh, angkat masuk dalam. Nggak bisa. Pas kebetulan berat banget tuh, angkat masuk ke dalam. Akhirnya udah biarin aja dah masuk ke tenda kita kan. Tapi teman gue yang cepet diem aja.
diem aja. Terus di apa namanya masuk berapa detik kemudian lonceng. Ada kereta cuk, kereta kencana cuk. Denger, berdua aku denger. Oke. Mau keluar nih, ya, gue intip dulu tuh, dikit. Gue cari kaki gue, kan butuh gue buka ini nggak kelihatan, nggak ada. Oh nggak ada, halusinasi. Masih ada nih. Begitu dia bilang keluar masuk lagi. Dan udah aku cek juga, keluar masuk lagi. Yang dia lihat kereta, kuda, sama apa kusirnya, tatapannya kosong, pucet, ngeliatnya arah tenda, di posisinya di seberang jalur. Oke. Dan situ ada orang, kalau kita ngomong kalau film-film kolosal itu kayak prajurit, bawa tongkat, bawa perisai. Tapi dia ngitungnya ada 4 kanan kiri. Tuh ada, gue sempat bercanda dari ceweknya enggak? Masih sempat bercanda. Enggak kan, kita dari awal loh, dari bawah loh, kita diteror loh. Ada masalah apa? Kesel, udah kesel. Selama kita naik sini kan naik, maksudnya gunung-gunung lain tuh nggak ada masalah ngomongan. Sini ngomongan. Ya mungkin nih dan nunjuk Cepu. Kenapa? Ngomongan. Cepu nggak boleh naik. Baru gua, emang iya? Iya, jadi kan Cepu tuh nggak boleh naik katanya. Di Gunung Lawu nggak boleh. Gua ngomongan, masa iya ngomongan. Terus gua pengen mastiin omongan dia nih si Debbie. Gua keluar juga. Gua ngeliat kudanya doang. Maksudnya yang nongol kelihatan gue kudanya doang. Tapi kalau kuda doang, kamu juga ngomong kan. Mau tutup lagi. Nah nih, gue ngeliat jam 4:05. Oke. Maksudnya belum ada 5 menit, teror udah banyak. Nggak lama, berhenti. Nggak ada suara nih, agak tenang nih. Ada orang nyinden. Gila. Bertubi-tubi jadi. Parah, bukan kalau nyinden di Serungi bukan. Kayak Jawa halus banget. Aduh, ngomong kan. Ingat gak bang, sepatah 2 katanya sindinya itu nadanya kayak gimana? Lagu Jawa halus bang. Nggak tahu dia kayak lagunya ya halus banget lagunya gimana ya? Karena gua nggak bisa nganuinnya. Jawa halus banget. Tapi nyindennya kan nggak pakai musik. Nggak pakai musik, nggak pakai gamelan gitu. Sinden doang, suara doang. Orang nyinden. Pertama pelan, halus, kencang, halus, hilang lagi. Sekitar 5 menit hilang. 5 menit lama loh. Iya. Lama banget tuh, waduh banget. Karena gue masihin ke Debbie, itu apa gue doang apa enggak. Tapi Debbie ya dia dengan tatapan mata, itu doang kan, manggut kan. Dah. Berdoa yuk, doa lah sebisanya. Mau berdoa, dah hilang. Nggak lama orang ketawa, cekikikan, berisik. Pertama kayak suara ayam, pik kayak ayam kan. Lama-lama lah orang ketawa, cewek ketawa, ngakak gitu. Gue udah nggak bener ini pos apa, emang pos tempatnya mereka apa gimana? Gue diemin dulu. Tapi ada orang kayak jalan. Jalannya itu bukan 1, 2, tapi kayak rombongan. Mungkin lebih dari 5. Pikiran kita berdua itu orang turun. Turun tapi kok ke arah tenda. Iya. Tenda itu udah nyaris roboh. Nyaris roboh. Karena prem ada yang patah dan tali itu pada lepas. Dan soalnya masih belum bangun juga. Gak bangun, tapi dia pun pindah posisi. Muterin bang. Kalau pasti gerakan prek. Muterin. Gue itu sampai 7 kali. Tawap dalam hati gue kan, tawap ini gue 7 kali. Udah. Itu udah ngedon. Udah pasrah lah. Ya udahlah, ngomongan emang kalau gue salah gue minta maaf ngomong. Kesalahan yang kita buat itu sebenarnya Debbie nggak izin. Salah satunya nggak izin ke orang tua. No. Terus
nggak lama hilang. Karena nggak nyaman kan, kita tidur di tempat itu nggak nyaman. Udah nekat, Bismillah kita benerin. Emang kosong, nggak ada masalah. Kosong, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Benerin lagi, masuk lagi. Kita nyeret soleh nih. Kalau misalkan dia bergeser, mungkin ada bekas, tapi nggak ada bekas. Nah, apa namanya? Kalau diangkat mungkin ya kita kedengeran. Kita angkat lagi ke posisinya tadi. Gue masih nekat pengen keluar. Udah, gue keluar aja lah. Tapi pintu tenda jangan ditutup. Gue keluar, gue nemenin soleh. Ngakok gue. Jam 4:30, udah jam 4:30, gue bangunin soleh. Gue tampar, gue tonjok-tonjokin tuh, nggak bangun juga. Akhirnya si Devi, coba lu sholawatin dah kupingnya. Sholawatin, bangun. Sholawatin, bangun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Lu mati dah, gue kalau mati ya gue. Begitu gue mau Allahumma sholli ala, apa kata dia? Gue udah buka ininya. Apa lu? Lu udah tidur udah kayak kebo, kayak mati lu. Ada apaan? Bangun dah, bangun. Nah, gua mungkin aman lah, gua ada soleh. Karena gua tahu soleh siapa kan. Lebih parah gua. Sempet tidur 5 menitan. Iya. Nah, kita tidur. Lah kalau tidur di dalam aja, Pak. Enggak apa-apa, di luar aja aja. Enggak, pokoknya di dalam. Ada apaan? Udah pokoknya di dalam aja. Gue empet-empetan. Ke tenda agak gedean sih, tapi enggak, masih 4 orang ada carrier. Gue tidur posisinya, gue di tengah, gue sama Dewi di tengah, soalnya di pinggir. Coba di belakang, samping kanan. Begitu gue melek dibangunin, gue di luar. Nah, harus selalu di dalam bang? Gue di dalam tengah. Tiba-tiba di luar nih? Di luar. Gue nanya si Dewi di mana nggak tahu. Dewi di belakang tenda. Lu ngapa ya gue bilang? Siapa yang mindahin gue? Gue nanya, lah cuma 2 orang ya. Gue kenalin sleeping bag kan. Sleeping bag, oh ini punya soleh. Lah Dewi di mana? Dia teriak di belakang, astagfirullahaladzim, ngapa gue di sini? Ayo ke dalam. Lu mindahin gue? Lah gue aja di luar gue kan. Gue ngomong, lah itu ada soleh. Siapa yang mindahin gue? Lah gue aja di luar gue kan. Gue aja posisi di luar ini. Sleeping bag gue no. Gue ngomong, ini pendakian ini ada apaan? Kita belum sampai setengahnya ini kalau ini. Tapi udah kena kena teror yang macam. Ini ada yang nggak beres ini. Kata dia. Ya ngeberesnya apa? Ya mungkin dia. Si Dewi belum ngaku dia. Terus jam 5 kurang itu baru kita dengar sholawatan. Agak tenang gua. Tenda gua digoyang ketiga kalinya. Nah ini lebih parah, sampai jebol. Jebol. Oh bisa jebol? Jadi ke tenda gua sobekan, kayak diangkat gitu. Kayak diangkat, ya kan bebannya kan di bawah. Pinggirannya itu jebol. Jadi benar-benar kepisah. Ini diangkat gitu. Jebol sobek, premi pada hancur semua itu. Itu punya soleh. Tenda gue udah mau bangun, mau dinaik-naik, udah nggak usah ngapain. Kita mau turun gitu. Beresin tenda itu udah agak terangan lah, jam 5 lewat kan. Agak tenangnya ada orang azan subuh. Habis azan subuh, agak sunyi. Yang cupu itu udah nggak bisa ngapa-ngapain dia, cuma duduk doang nyender gitu kan. Lu larangan apa sih? Gue nggak tahu nih. Nah si Dewi jelasin, cepu nggak boleh naik katanya. Masa sih ngomong kan, sama aja kan. Ya nggak tahu gitu ya. Nah kita beresin tenda, beresin dulu. Itu udah hancur ya, udah hancur. Sarapan dulu ya. Lagi-lagi yang aktif soleh. Semua soleh itu. Soleh nyiapin tuh ya? Ya, nyiapin. Pokoknya dia semua. Si Debbie notice. Agak jauhan. Mungkin berapa puluh meter tuh ada tenda. Ada 2 tenda sih. Ada tenda.
Nah, tenda sebelah sini tuh warnanya pink. Dia lagi enak-enak makan, ngomong si Devi, ada tenda, berarti semalam ada yang naik. Iya kali. Gue lihat, oh iya, kan posisi semalam kan gue nggak ngeliat. Bisa jadi itu dia udah duluan, kita nggak ngeliat. Apa mungkin waktu kita kerap bentar, yang kita nggak sadar lah, dia buat tenda gitu kan. Yeah. Lagi makan, beres makan, lagi minum, lagi ngopi. Tiba-tiba dari atas tuh dia bilang, ada yang lari ke sini, ada yang lari gitu. Gue lihat lari, diuber sama temennya. Tiba-tiba cepuk lah ngomong, duduk sambil ngerokok. Udah lemes tuh, nggak bisa kau. Ditunjuk. Gue mereka nggak bawa, gue mereka nggak diterima. Lu kesini tuh bawa apa? Lu nggak terima di sini. Lu nantangin katanya. Nah, ini apaan gue ngomong kan? Tuh. Ini apa namanya, sehat nggak sih? Enggak nih kata Devi, kemasukan nih, dipegang lah sama si Devi. Temennya wani kan megangin. Nah si Soleh nih, si Soleh lagi makan, belum kelar dia. Soleh itu belum kelar itu dia makan, ditaruh itu tempat makan dia, langsung dipegang. Udah mbak beresin tenda kita turun, langsung ngomong gitu sama Soleh. Udah beresin tenda, sampai beresin tenda, beresin semua kita turun. Ya mas, nurut orang, langsung marang. Nah turun, kita nggak mau ngorek informasi dulu, yang penting kata Soleh kita turun aman dulu. Turun, posisi gue balik belakang, dia masih sakit, kaki kanan gue masih sakit. Tiba-tiba di sebelum pos 2 masih jauh, masih tengah-tengah lah, cewek yang pertama Siti teriak, yang pertama, yang kesurupan pertama teriak. Nah di depan si Devi, ya, si Susan nih temennya teriak juga, panik gitu dong. Teriaknya yang histeris yang gitu kan teriaknya. Gua panik, gua pegang kan, terus gua kira gua banting aja kan, gua saking panik gua pegang. Ini bocah apa dah? Udah pegang dulu. Ngambil aqua si Soleh, ditanganin, diginiin sama diginiin lagi. Nggak mau. Si Susan yang depan Dewi gak mau. Dia ngomong, gue harus mati gitu. Nunjuknya harus mati. Nunjuk ke gue di belakang dia kan, nah, posisi kan gue megang si Susi itu kan, si Susan nunjuk ke gue. Nunjuk gue gitu kan. Enggak, si Dewi nagasin, bukan lu tadi kan, sambil kayak bercanda gitu. Itu cepuk. Udah jengkel juga si Dewi itu. Gue harus mati. Nah, apa nih gue ngomong kan? Nah, dialog lah di situ sama si Soleh. Oke. Dia kalau di Jawa kan, ngapunten di bahasa Jawanya, ngapunten sampean sinten. Maaf nih siapa? Terus suara kan kalau cewek kan khasnya gimana kan? Gede suaranya. Laki. Vibranya gede kok. Suaranya tuh berat gimana ya? Di bawah banget. Ini bocah katanya. Udah dilarang naik. Dia emang nggak boleh naik sini. Emang dia bawa gaman, bawa senjata katanya. Panik itu, gue lihat mukanya itu panik dia. Ngapunten, maaf. Gaman apa ya yang dibawa? Itu yang di dompetnya. Di tas jinjing gitu kan, yang dompetnya ada, dibuka itu langsung dibuka dompetnya, dibanting tas itu dilempar ke mukanya, saking keselnya. Karena kita di awal base camp itu dikasih tahu ada yang bawa gamma, maksudnya bawa pegangan ya, jangan bawa, kalau bilang tinggalin sini, titipin, ntar turun ambil, ya kan. Dilempar, bener-bener lempar. Talinya aja kena muka gua. Tali tasnya. Dan posisinya sambil dilempar, kesel. Masuk. Dibilang tadi bawa. Kalau pengen jangan bawa. Masih tetap bawa loh. Dengan mungkin dia ngomong Jawanya panik apa gimana. Aku cuma nyupo.
aku cuman ngetes. Si dodol udah mati gua. Ya ikutan kesel juga dong. Ya kita bukan, ya aku mungkin baru pertama kali yang di Lawu. Tapi beberapa kali naik gunung, mungkin kalau gua bawa kayak gitu, dalam artian gua nantangin. Ya kan? Gua kesel juga, tapi gua lagi megang ini yang habis kesurupan. Kalau Susan belum ini. Ya, pokoknya minta maaf sampai kayak nyembah banget tuh temen gue Soleh, nyembah. Set, gue ini temen gue sampai nyembah gitu. Makin kesel gue. Posisi si Tipu ini gue kenalnya di pabrik doang, nggak kayak Soleh yang hebatnya dari gue ngelamar kerja bareng sama dia kan. Yeah. Jadi gue tahu kan. Terus nggak lama saliman sama Soleh itu salim. Cium tangan Soleh. Pingsan tuh Susan. Pak, gimana? Ayo kita harus turun cepet. Jadi gua gotong. Nah gak lama tahu nih. Ngomong. Ya si Soleh ngomong. Udah lu berdua cewek depan. Jalan duluan. Yang lain belakang. Gak lama setelah Soleh ngomong itu. Ambruk temen gua. Si Cepu ambruk. Anjir gimana ini? Udah seret. Lu pernah ngeliat kayak film kanan kiri dipegang diseret, bener-bener diseret bang sampai pos 2. Pertama kita jengkel kesel, terus kayak nggak secara nggak langsung dia nantangin nyelakain kita juga, ya kan? Kita kena terornya, terus ditarik sampai pos 2, digeletakin, yang megang keluar gitu Soleh, digeletakin, gue sampai ke bawah gitu lah, anak orang ini, biarin gitu kan. Dia buat sengsara kita. Orang yang nggak tahu apa ada kena sasaran. Maksudnya yang cewek 2 ini. Si Susan naik tuh. Temennya agak jauh. Ternyata dua orang ini renggam. Yang gampang mas. Oke. Waduh ngomong ini ya lebih komplit ini. Jangan ada gangguan lagi. Harapan kita. Tapi tidak bisa. Mungkin kata pendukung itu. Kemasukan lagi. Si Susan yang sering kemasukan. Nunjuk lagi, beda sosok. Nunjukin ke kanan kiri. Yang gue inget di pos 2 duduk. Gue harus mati. Nunjuknya langsung ke teman gue. Oh, ya Allah, gue mau mati gue kan. Nah terus Soleh kata dia yuk ya udah ini mau mbah ya udah mbak ngapunten kalau sampai mau mengambil ya ngambil tapi jangan sekarang karena tanggung jawab saya bawa dia sampai ke rumah ya Soleh. Oke. Nggak lama salim lagi Soleh bisa harus dipegangin tuh masih dudukin kasih minum sempat buat kopi nanangin diri itu gak sadar temen gue. Terus kata si Debbie salawatin pengen gue salawatin kata si Soleh gak usah ntar lagi bangun setelah Soleh ngomong itu bangun Malek lo kuat jalan gak kalau enggak gue seret lagi nih gue paksain jalan sampai dia pakai tongkat punya gue dipakai punya dia dipakai dia punya sebenarnya tapi di carrier nggak keluar buat tongkat itu sampai punya gue patah badan dia tuh berat 85an stick gue kan maksudnya kalau buat badan gue nggak patah badan dia tinggi kan buat nahan badan dia biar nggak roboh itu patah di pos 2 kita turun mau ke pos 1 baru langkah Susan kemasukan lagi dengan omongan gue harus mati tapi dengan beda sosok lagi. Saya tuh cewek. Aduh ngomong gini. Gue naik ngomongin. Gue naik ini cuma buat seneng loh. Ini kita kerja capek. Ini gue diteror. Diteror. Habis-habisan gue diteror. Udah sabar cuy kata si Soleh. Dah dialog sebentar. Sama. Negosiasi minta maaf. Terus minta menjawab salah pulang. Sampai pos 1 itu jam 5:30. Sore. Wah, perjalanan berarti hampir 12 jam dong. Ya itu gua. Ya orang dia sampai diseret.
Ya. Jam 6. Pokoknya gitu gue azan tuh gue sampai base camp. Maghrib. Maghrib. Si Lek siapa ya yang base camp lupa gua namanya. Apa tuh? Kan udah diingetin. Kita belum ada cerita. Oh tiba-tiba dia langsung ngomong gitu aja. Itu baru nyampe. Ngapa tuh? Kan gue juga dia omongin. Nggak usah macam-macam, nggak usah bawa. Titipin. Ngerasain sendiri toh. Nah, di situ temen gue masih sempat sadar, masih nggak ada masalah lah. Untuk ngobrol. Jadi waktu kita di atas kena teror yang di tenda di pos 3, dia itu dibawa. Gimana maksudnya Mas? Sempet kayak dibawa. Oke. Kan ada kereta. Dia dengar kereta awal dulu kucing. Iya. Gamelan datang dibawa. Dia dibawa di kayak kerajaan, kayak kerajaan. Sudah kayak tahanan dia. Dipegang ini kanan kiri. Yang megang bawa pedang katanya. Pedang gede banget. Kanan kiri bawa pegang. Dihadapin satu kayak panglima gitu kan. Mudik banget pedangnya. Sini lu gitu kan. Kalau di bahasa Jakarta ya. Lu kan udah tahu. Kan ada larangan lu pada naik. Ya kan? Terus lu juga bawa ini. Apa namanya? Pegangan. Gaman. Buat apa lu mau ini nih? Mau ngetes kami yang di sini. Ya. Mau sok-sok kuat. Ya. Umur lu tuh belum apa-apa. Umur lu tuh belum apa-apa. Lu masih cetek lah. Belum tahu apa-apa. Lu mati, lu gak bakal bisa balik. Itu makanya kan gak bangun-bangun. Nah, walaupun di tenda digoyangin berapa kali gak bangun. Bangunnya waktu Soleh bangun. Tuh. Nah, Soleh itu di alam bawah, alam sadarnya, di cerita di bawah itu, dia nyobain negosiasi. Karena Mang Soleh keturunan dari Jogja. Ya gak bisa. Bisa kan. Nah, dia itu lahirnya juga istimewa sih lahirnya. Kayak kalau ada yang nyungsang gitu kan. Kalau dia itu lahir kondisinya masih kebungkus. Gimana maksudnya? Lu masih lahir. Jadi kan banyakan orang kan lahir merocot udah bayi. Iya. Nah dia begitu. Menurut gue ya, menurut dia, kita nggak tahu juga kebenarannya. Menurut omongan dari Soleh yang dia dapat dari omongan orang tua dan mbah-mbahnya, dia lahir itu masih dalam kondisi lindungan itu, masih ada pelindungan. Masih ada di dalam ketuban. Ya kayak ketuban gitu. Ya masih kayak gelondongan itu tuh, kayak kita ngeliat di embrionya masih ada itu. Dalam kondisi kayak gitu. Soleh tuh lahir kayak gitu. Dan itu ada istimewanya katanya. Gue tahu juga kan. Nah, cerita dia di situ negosiasi sama itu. Oke, gue kasih kesempatan. Dia balik sampai rumah. Tapi jangan harap dia bisa balik lagi ke Gunung Lawu. Ya emang gak minta balik lagi, nggak balik lagi. Dia cerita kayak gitu, ya udah. Terus soalnya kan kita rencana mau balik langsung Jakarta. Tapi kata Soleh nggak selalu balik. Lu izin dulu. Kita kan masih ada waktu berapa hari. Lu minta maaf dulu ke orang tua. Untuk berapa hari baru balik sendiri ke Jakarta. Oke lah. Nurutlah dia. Dia nelpon saudaranya yang di Jawa minta dijemput. Jawa Tengah itu. Jemput. Nah, di situ waktu kita mau balik, itu kita mau naik angkutan juga kan. Balik gua kan. Jadi kita pertamanya berempat, balik bertiga. Nah, dua ini aman nih, cewek dua ini aman. Kita pisah pos, aman. Dia tuh baru naik sebenarnya. Dan akhirnya turun-turun juga tuh. Akhirnya turun juga. Dan kesel juga. Kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Ya udah, mau nggak mau. Daripada di atas ntar lu nggak ada apa-apa. Turunlah. Kepisah lah kita Biasa yang pisah. Gue naik angkutan, balik. Itu gue naik kereta. Nggak naik bus. Mau nyantai kan. Naik kereta.
Nah di kereta itu gue sempat kena tidur rap-rap ya. Tidur rap-rap, gue ngeliat teman gue itu dibawa kereta. Teman lu yang mana nih, Bang? Jemput. Jadi Si Dini. ya, Oke. itu dibawa kereta kencana. Yang dilihat pada malam itu. Ya, yang gue lihat malam itu, yang dilihat sama Debbie. Dan kejadian itu sama. Gue Soleh, Debbie, waktu di kereta. Kayak rep-rep. Dan posisinya kita itu di pos 3. Tenda kita, posisi itu yang waktu kita lihat, tenda cakep. Nggak ada rusak. Kita berdiri di atas tenda. Temen gue dibawa dengan tatapan kosong. Ya, duduk. Ini senyum kagak, apa kagak. Jalan. Iya kan kereta. Pertama apa namanya? Nyentuh tanah tau. Itu jalan kayak terbang gitu. Buset, dia bangun gitu. Bangun nggak Soleh? Mimpi ya? Iya, ya udahlah, doain yang terbaik. Nah, gua belakangan gue tahu, soalnya udah tahu bakalan ada kejadian yang parah buat temen gue kejadian ini. Gue balik masuk hari Rabu, shift malam gue masuk hari Selasa itu gue izin malam Rabu gue ketemu Soleh, ketemu Debbie, ini satu shift kan. Cuk, ini mana? Balik. Kita nggak ada komunikasi ya, kita belum ada komunikasi. Tapi Soleh udah ngomong, sakit bocahnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu berarti hari ke-4, hari ke-3. Itu dia belum ada. Ya kita nggak ada BBM, nggak ada SMS ya. Terus hari Kamis sore, gua persiapan mau ntar malam kan masih malam itu kan. Gue dapet info dari nomor dia ini, tapi bukan dia yang ngechat BBM. Terus? Adiknya. Oke. Mas minta tolong infoin ke bos. Bos kalau berarti leader ya. Bos, Mas ini masih sakit. Juga kasih gue fotonya, dikirimin dulu. Masih sakit, jadi tiduran, melek. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ya tidur gimana sih, kayak dari mata melek, matanya melek. Gue infoin ke teman-teman juga kan, udah biarin kena karmanya kata si Soleh. Mungkin gue ngerasa ya udah kesel nih bocah, dari awal udah dikasih tahu ya kan. Terus dia juga udah tahu nggak boleh macam-macam gitu kan, tapi masih dijalanin. Masih dibawalah itu kerisnya itu kan. Nah, seminggu gue dapet kabar lagi nggak bisa ngapa-ngapain banget. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain banget tuh gimana? Dia cuma melek doang. Ya udah, kita mau kesana kapan? Ntar aja, hari Sabtu depan pas kita shift 2 lagi, karena shift 2 kan turun siang, besok panjang liburnya kan. Oke. Hari Jumat sore kita berangkat. Jumat sore jam 5 kita berangkat. Naik kereta. Turun di pemerintah di stasiun Jawa Timur itu, naik angkutan ke Cepu kita ngeliat, kondisinya drastis bang. Dari 80 gua ngeliat tinggal tulang sama kulit. Itu 2 minggu itu. Parah nih temen gue. Dia diajak komunikasi nggak bisa, cuman matanya nggak kedip. Gue nanya sama keluarganya, ya kayak gini nih dari semenjak ini. Baru tuh dijelasin, dia itu emang sebenarnya nggak boleh naik gunung. Itu dia nggak boleh naik gunung. Karena emang ada sesuatu yang diharuskan, dia emang harus nggak boleh kesono, kita nggak harus gunung. Sesuatunya dikasih tahu apa? Nggak dikasih tahu kan. Dan gue baru ngasih tahu nih ke mamanya. Nah terus Semar itu dari mana? Baru kaget tuh. Dia punya Semar tuh dari mana? Dari Semar. Loh, selama ini nggak ada omongan dia punya Semar tuh, nggak ada omongan.
gue jelasin gitu, mungkin salah satunya ini. Nah gue balik ke Jakarta ya kan. Senin gue masuk, gue dapet info hari Selasanya jam 8 deh sih pagi, jam 8, jam 10 gue baru gue iniin kan, gue tanggepin karena kan jam 10 kan break ngopi tuh. Gue lihat jam 8 tuh messengernya tuh. Dipanggilin Ustadz Gontor. Mas itu terkunci gitu. Mas Didi ini terkunci. Jiwanya dikunci. Di Lawu katanya. Jadi gitu ya. Walau alam ya. Bener apa enggak tahu. Terus gimana? Ya mungkin udah diomong tuh. Kalau bisa sembuh mungkin gila. Nggak bisa sembuh ya lewat. Sebelumnya si Soleh ngomong itu. Kalau nggak edan ya motor gitu. Udah temen sendiri, bukan, gue udah capek, gue udah kesel. Kita udah tahu, dia udah tahu dilarangnya itu, pokoknya dia udah tahu nih dilarang tapi dijalanin. Iya. Nah, sebulan setelah kita naik itu, gue dapet kabar dia udah bisa bangun, pemulihan. Tapi ya itu, diem, ngomong sendiri, teriak ya. Jadi kayak gila. Gue sempet nyamperin, gue mau dibetak, mau dipukul. Okay. Gue bertiga lu mau dipukul. Terus kata, tapi sama orang lain nggak mau. Tapi cuma bertiga doang. Yeah. Waktu gue balik Oktober November lah. Oktober gue dapet kabar. Akhir Oktober gue dapet kabar dia drop lagi. Kita mau ke sono kan tapi tanggung. Terus November awal dapat kabar. Gua sih malam lagi break ngopi itu kan jam 3 dapet info. Kalau dulu kan broadcast meninggal. Saya belum si Soleh gitu dengan meninggal ya sedih juga tapi gimana lagi, jalan dia lah. Terus kapan dia ke sono? 7 hari. Nah 7 hari kan pas salah itu gue libur 7 hari gue sono, gue izin tahu cuti juga gitu itu. Itu jadi pertanyaan, kok cuti bareng bertiga? Ngomong saudara ada meninggal, saudara saya, temannya ini juga di ACC lah itu. 3 hari kita ke sono. Ada firasat dari bapaknya malam itu sebelum dia meninggal dimimpiin. Apa tuh? Dia bawa carrier, baju yang dia pakai, gue ingat bajunya Madrid yang lama. Madrid. Pakai celananya cargo yang banyak kantong. Oke. Sepatunya restu gunung lah, pakai jam tangan, topi gunung. Amin saliman sama bapaknya. Malam, Pak, malam dia ngomong, jangan cariin gue lagi. Gue mau ketenang, gue pergi. Bangun lah jam 4 subuh ditemuin udah meninggal. Jadi nggak ada yang nemuin dia meninggal. Dalam artian begitu mau jam 4 subuh itu adiknya curiga. Biasanya kalau ada azan teriak kayak subuh, teriak minta bangunin gitu. Itu nggak ada. Lagi orang salawatan gitu kan, biasanya minta bangunin dia nggak. Disamperin sama adiknya udah meninggal senyum tapi senyum tertekan lah. Ya. Oke. Ngerti gue. Yes. Nah ini berarti dia meninggal itu setelah berapa bulan dari Lawu tuh, Bang? Sekitar 3 bulan. 3 bulan dari turun dari Gunung Lawu. Setelah banyak kejadian-kejadian di Gunung Lawu tersebut, meninggal dunia. Dan sebelum di titik akhir ya, almarhum ini sempat sakit parah juga tuh ya. Ya sakit, kalau sakit sih enggak ya, mungkin ya sakit. Nggak bisa ngapa-ngapain itulah. Sakit parah, terus sembuh tapi gangguan mental ya. Mental itu. Dan sampai pada akhirnya meninggal dunia. Dan ini ada cocok logi tentang dari Gunung Lawu. Ya kalau misalkan ditarik lurus ya, mungkin. Tapi kan kita berpikir rasional aja lah. Mungkin ajalnya. Kita nggak ngebawa yang mitos-mitos itu apa gimana. Tapi kan ustadznya sendiri. Ustadz Gontor ngomong gitu. Okay. Wah,
Gila nih cerita. Biar sampai sedalam itu ya. Dan ini kejadian yang mungkin kalau gue pribadi bisa merasakan hal tersebut, nggak bakal bisa gue lupain sampai detik ini ya. Karena ini menyangkut tim di pendakian lo bang ya, dan teman kita juga tuh. Nah ini kalau boleh tahu, Dini ini kan disamarin namanya ya. Ini cowok ya? Cowok. Ini teman satu pabrik Satu atau? pabrik. Oh, teman Satu pabrik. Ketemunya kita kenal tuh di pabrik. Terus dia cuman 2 kali naik bareng. Itu di Gede. Nah, habis itu ya itu pertama di Gede dan yang terakhir gue di Labu itu. Tuh. Kenalnya kita jadi nggak tahu spesifik itu orangnya gimana, nggak tahu. Jadi kalau Soleh emang dari awal. Kalau Debi emang dari pabrik juga. Tapi aktivitas kita buat naik tuh lebih banyak kan. Gitu. Ya, oke. Jadi ini perjalanan 4 teman atau pekerja pabrik nih ya. Dan ini menjadikan pendakian yang terakhir juga. Terakhir buat dia. Buat ini. Dan lo abis setelah melakukan pendakian ini balik lagi ke Gunung Lawu atau memang udah skip tuh di pendakian? Gua sempet skip sih enggak ya. Jadi dari Lawu. Dari Lawu itu kan sempet naik ke Gede lagi. Jadi dari seper waktu gua turun dari Lawu sampai Dini meninggal itu gua masih ada sempet naik. Sempet naik ke Gede. Sama ke Salak. Ya sama itu gue jam 3 itu sama teman satu lagi. Sekarang udah almarhum juga dia. Nah ini pendakian kan memang crowded banget bang ya. Ini gue sebagai pendengar juga ngedengerin cerita lu, anjir kok bisa sampai segininya ya. Banyak gangguan-gangguan dari naik sampai gagal turun, gagal muncak lah ya, turun lagi. Dan ini perjalanan turun juga sangat gokil banget nih, banyak banget dramanya. Ini kan secara psikologis ya. Secara tenaga kita aja paling terkuras banget nih. Habis. Kalau gue denger cerita lu nggak sempat istirahat malah ya? Enggak, kita enggak. Ya gimana mau istirahat? Bentar-bentar udah ada yang goyangin, ada yang ketawa. Kita denger itu fisik pasti terkuras habis-habisan. Dan ini gue pengen pertanyakan di awal mulai perjalanan itu ada satu alasan yang harusnya ke sini terus nggak boleh ke sini, akhirnya memutuskan ke Gunung Lawu, itu kenapa tuh bang? Awalnya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Apa namanya, mau budget ya? Bukan budgeting. Awal kita mau naik sebenarnya Sindoro Sumbing. Tapi kan Sindoro Sumbing gue udah pernah tahu cerita itu kan, tapi gue pengen. Nah gue penasaran Lawu. Akhirnya dialihin ke Lawu. Ya. Karena ada ada beberapa pilihan nih choice. Sindoro Sumbing, ya kan? Lawu, Argopuro, sama Semeru. Nah kalau Semeru gue pernah, tapi gue cuman sampai Rakun doang. Karena fokus kita ke itu doang, kita nggak mau naik ke atas, gitu kan. Mau ke danau doang, mau ngeliatin pemandangan paginya. Nah, ke Sindoro Sumbing, Soleh sama Debi itu belum siap. Gue nggak tahu siap dari segi apa ya? Nggak tahu ya, pokoknya belum siap. Argopuro, lu mau Argopuro lama yuk gitu. Gue mikir lagi kan, akhirnya memilih untuk ke Lawu. Karena emang deket Lawu, maksudnya daerah Lawu kan di Seto itu ada saudara Soleh. Nah itu buat ya udahlah kita kesana dulu. Ya kan, karena kita tidur di situ. Nah di awal pendakian kan memang ini udah banyak banget kejadiannya, nggak banyak sih memang, tapi banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar lah ya. Salah satunya memang ada keturunan dari Cepu. Salah satunya ini almarhum Dini nih ya, yang namanya disamarkan ini. Nggak ada larangan tertentu dari pihak base camp. Maksudnya dalam artian ini keturunan Cepu nggak boleh naik Gunung Lawu, atau sebaliknya karena lo memakai pakaian hijau, carry warna hijau, bahkan sampai sarungnya hijau juga, itu nggak ada larangan dari pihak base camp, dibiarkan gitu aja. Dan pihak base camp ini menarik juga ya, dia cuma bilang, yang dikasih tahu lo kan udah dikasih tahu. Karena kalau misalkan bawa larangan hijau itu bisa nggak kelihatan banget, cuman di jaket sama
Kalau sarung sama ini kan di carrier, nggak nunjukin banget. Mungkin di-skipin lah. Nah, tapi yang buat tegesan, yang buat fokus banget itu, yaitu yang gaman. Kalian punya senjata, punya pegangan, itu tinggal. Makanya dia langsung bilang kayak gitu Bang Basecamp, larangan seperti itu. Iya, yang dia omongin itu. Kalau larangan yang hijau itu enggak. Tapi itu langsung. Kalau yang punya pegangan simpan aja. Ntar turun diambil lagi. Anjir, ini naik gunung punya bawa pegangan juga, melanggar pantangan juga ya, melanggar pantangan mitos yang memang udah beredar di sana lah ya. Sama banyak sekali kejadian-kejadian teror yang dialamin. Ini gila sih ya, jarak tempo teror ini. Gue sampai sekarang, gue sampai saat ini juga untuk mengolah atau yang lo alami ini, anjir gue di posisi lu, kayaknya gue nggak sanggup untuk naik lagi deh. Kemudian turun aja deh, karena jeda waktu teror itu beruntun nih, bertubi-tubi nih. Dan ini ya menurut gua di luar nalar sih. Sebenarnya sih awalnya tuh kayaknya gua naik lagi nih. Awalnya ya, gua naik lagi nih. Ya kayak orang di film aja berapa detik, berapa menit berubah gitu kan terornya. Gua udah pikiran gua udah gak mau lagi, udah gua pensiun dah. Tapi ya namanya kita naik senang, happy ya kan, nggak semuanya kita dapat gangguan kan. Ya jadi ya kambuh lagi aja gitu kan, naik lagi aja. Lalu itu pertama. Kedua gue naik ada gangguan, jadi gue mau naik lawu nih. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gue ketemu almarhum Mbak Yem. Ketemu gue sempet, akhirnya begitu gue naik ke atas, gue sujud syukur. Gue 4 kali gue nih, 4 kali gue baru kali ini gue naik. Yang pertama yaitu kejadian awal, kedua gua yang hipo, ketiga adiknya Soleh, itu sempat bawa adiknya Soleh, itu cedera kaki. Emang awalnya dia itu emang habis kecelakaan ya, dipaksain, cederanya kambuh tuh, kita nggak berani maksain turun. Nah keempat nggak ada. Gue tetap bawa itu, tapi maksudnya gue bawa carrier, gue bawa peralatan, gue pakai baju hijau. Tapi mungkin ya gangguan tapi yang biasa, nggak se ekstrim yang pertama. Ada, tapi gue sampai puncak, sampai gue sujud syukur. Oke, ini berarti di pendakian lo berikutnya ya. Yang keempat. Nah tapi di pendakian kali ini memang banyak sekali teror ya. Dan ini Soleh juga menjadi orang yang tanda tanya di pendakian tersebut, karena memang menyimpan rahasia tersendiri dia dari segala macam yang kalian alami. Nah, mungkin nanti teman-teman semua yang menonton kisah ini Bang ya, yang mau bertanya-tanya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti Bang Ari kan kita kabarin tuh video tayang di Bang. Nanti kan ada beberapa komentar yang masuk, Bang ini kok jadi seperti ini, ya bisa langsung direspon aja Bang Ari. Boleh tuh Bang ya? Boleh. Nggak ngerepotin kan nih Bang? Enggak lah ya. Kan Soleh sama ini kan sempet gitu, kalau gak sempet ya, emang sampai sekarang ini komunikasi kan. Terakhir gua masuk Soleh 2022 waktu ketemu di Gunung Kidul. Gunung Kidul gua sempet minta nomornya tapi hilang lagi. Dia udah nikah juga. Ya mungkin kalau dia nonton ya mau mungkin nanti buat Bang Soleh nih yang nonton video ini, kalau misalnya nanti ada teman-teman besok pagi nih yang menyimak video kali ini, penasaran, bukan penasaran sih, ada beberapa cerita dari lu yang tayang, pengen ditanyain nih, ada yang ganjil, boleh langsung tulis kolom komentar. Nanti Bang Ari yang balas langsung, atau Bang Soleh, atau teman Bang Ari di pendakian saat itu ya. Waduh, gua nggak bisa berkata-kata lagi nih, tapi sebelum kita menutup video kali ini, Bang Ari nih, gua turut berduka cita atas meninggalnya almarhum teman lu di Gunung Lawu. Jadi bukan mengaitkan pendakian tersebut, tapi kita balikan lagi kalau itu adalah ajal ya. Tapi mitos-mitos tentang keturunan Cepu nggak boleh naik Gunung Lawu semakin luas nih gue dapat ceritanya. Salah satunya cerita lu dari Bang Ari kali ini. Terima kasih Bang Ari udah mau berbagi kisahnya. Sama-sama. Semoga kisah lu kali ini bisa menjadikan pelajaran bagi teman-teman semua yang menonton. Alangkah baiknya kita jangan melanggar sesuatu yang udah larangan ya. Baik itu larangan ini cuma mitos, tapi kan di masyarakat sekitar masih dipercayai. Lebih baiknya kita hargai tersebut lah, dan menjadi pendaki yang smart, naik dengan teman orang yang tepat juga, dan itu lebih penting lagi.
Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Nggak ada pesan-pesan lebih detail lagi atau Bang Ari mau kasih pesan-pesan buat teman-teman semua yang menonton video kali ini, Bang? Pesan-pesan sih kalau yang buat pendaki ya. Iya. Pendaki-pendaki yang sekarang kan Gen Z ya, Gen apa? Iya, oke. Ini ya. Ya, kita ngikutin aja nih apa yang dilarang, apa yang nggak boleh itu ya kita jalanin aja. Terus satu, jangan ikut pendaki yang FOMO. Kasihan teman-teman lo juga ntar yang ini. Gitu. Oke. Terima kasih Bang Ari sekali lagi nih. Buat teman-teman semua, saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi dari gue Indra. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.